Wahyu Sumarni MPD, yang kami hormati segenap rekan-rekan guru KPTK Negeri Pembinaan Kecamatan Tasikmalaya. Puji dan syukur marilah senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala TK Pembinaan yang saya hormati, ibu-ibu semuanya, guru TK Pembina yang saya hormati pula. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi sebagian untuk tindak lanjut dari Kepala TK Pembina yang telah melaksanakan tugas di penguatan kepala sekolah di Solo ya. Di Solo tanggal bulan ini tanggal berapa itu ya. Nah, ini memang harus ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Kayak ini hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menyampaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh Kepala TK Pembina agar supaya penguatan kepala sekolah nanti betul-betul menjadi kepala yang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan hari ini tidak ada tugas yang mendadak ya. Kita tetap bisa menunggu sampai selesai. Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata pada saat ini era yang betul-betul membuat kita harus kerja keras, das-des, satset, pekerjaan apa, informasi apa yang disampaikan oleh dinas, kita harus segera bergerak dan menggerakkan, dan semua harus tergerak. Begitu Ibu, sesuai dengan kurikulum kita, prinsip-prinsip kita, kurikulum merdeka kita yang sudah kita laksanakan tahun ini. Alhamdulillah untuk Kecamatan Tasikmalaya sudah melaksanakan semuanya, meskipun penyampaian pelaksanaan memang sempurna itu perlu tahapan-tahapan, namun kami sudah terima kasih sekali sudah ada perubahan-perubahan adanya kurikulum yang ada ini. Jadi mari kita sebagai guru, ternyata beban kita adalah beban kerja kita, dasar hukum kita sebagai guru adalah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Okay. Untuk yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang semuanya itu kita sebagian dari menteri kita dari pemerintah, kita sebagian dialihkan oleh dinas kita, pemerintah daerah kita. Jadi peraturan nomor 74 tahun 2008 yang selanjutnya peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan karakter, yang sekarang ini betul-betul harus dilaksanakan di kurikulum kita, kurikulum merdeka ini. Yang kedua adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Tapi kita harus betul-betul mencari tabungan untuk di akhirat nanti. Kita pasti yang masuk di surga nanti pertama katanya guru TK. Yang kedua adalah guru yang pengawas sih, pengawas. Nah, yang ketiga adalah guru SD, terus pengawas SD, terus lagi SMP, buri-buri dan ngerokok kabeh. Insya Allah tidak. Kita semua guru kita harus punya kode etik, ada 10 kode etik, harus diantaranya harus punya iman dan takwa, itu harus dipahami semuanya. Pastikan baik itu dari prasarana, teknik, semua yang ada di TK Pembina ini adalah
kerjasama antara kepala dengan PU itu betul-betul harus sinkron. Nek PU dengan kepala ora sinkron, kepala idenya seperti ini, TU ini mlebokke wis di file seperti ini, sehingga kita ada perbedaan. Itulah akan menjadikan TK yang tidak kondusif. Tapi syukur alhamdulillah di sini TK pembina ini sudah luar biasa, kerjasamanya kondusif, tidak ada masalah dengan masyarakat. Inilah saya acungan jempol ya, untuk TK pembina Kecamatan Tasikmati ini. Pedagogi. Halo, nih pedagogi itu kemampuan guru dalam mengenal aspek dari ada pembelajaran yang meliputi apa saja. Ya pun mau sudah saya sampaikan prinsip, pengembangan kurikulumnya bagaimana, dan di sini ternyata guru sekarang harus melek IT, kudu iso IT, nek ra iso ajar. Ini harus dan harus melakukan komunikasi antar murid, guru, kepala sekolah. Jadi kalau penjenengan itu datang meneng berembut masuk kantor, koyo penjenengan punya masalah tapi dibawa di sekolah, itu tidak diperbolehkan. Wong gurune wong 12 ya, misalkan 12 gur salaman kok abot, ini jangan Bu, cari mana kepala sekolah di mana. Kepala sekolah karo aku nom kon aku sik tuwa kok kon golek bocah. Tidak seperti itu. Etikanya, prosedurnya bahwa jenjang guru kepala memang itu ada jenjangnya. Ya kita sebagai guru boleh ibu rumah nanti itu salin. Setelah itu kita kan langsung mencari, ada yang pikir di Gapuro, ada yang menunggu nanti di kelas, ada anak-anak mencari gurunya, penjenengan monggo dengan wali murid. Itu kita harus selalu kontak dari berbagai komunikasi. Apa yang komunikasikan itu harus menyangkut tentang pendidikan, baik itu menyangkut anak maupun orang tua di dalam melaksanakan pembimbingan pendidikan di rumah. Ini penting, karena kadang kita memberikan di sekolah seperti itu, tapi kadang di rumah dirusak oleh orang tuanya sendiri. KJT di dalam memberikan baca tulis harus seperti ini, tapi di rumah sudah di-drill. Nah, ini yang belum bisa paham orang tua, kita harus bisa memahamkan diri. Yang kedua adalah kepribadian, rasa bangga menjadi guru. Lah sing WP bayare piro to Bu kok kon bangga? Bangga itu suatu pahlawan tanda jasa, dan itu tidak semua orang terpanggil menjadi guru. Kita banggakan diri untuk nanti ke depannya pemerintah mengangkat kita, syukur alhamdulillah. Dan kita cuma bisanya berdoa, semua adalah nanti kalau memang Allah meridhoi, kita tetap akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Punya integritas, menjadi role model. Bukannya kita itu role model, bajunya model-model, akhirnya baju yang seharusnya tertutup malah dibelek teko bokong. Bukan itu maksudnya. Guru yang dapat untuk contoh anak-anak. Maka Bu, saya kelingan waktu saya guru TK ya, ada teman kami rambutnya bredel Bu, bajunya tuh bredel. Anak-anak itu ngerti karena apa? Baju cedeknya malah di rada bredel naik.
Karena guru sebagai modele lambene jahitane bredel ora dijahit. Ya, itu nanti anak-anak menilai bahwa guru kok seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru yang seperti ibu-ibu ini ya terkesan, bahkan di rumah saja akik dandane melu-melu bu guru nganggo jilbabe bu guru dinenekke, aku ya tak melu. Cara guru mengajar saja anak-anak melihat bu. Dan contoh ketok ning sekolah nang lho nek ning omah mesti lak neloke begini gerak guru apa saja akan dilakukan dicontoh oleh anak. Terus dengan teman sejawat ini jelas koncoku dek nganggo ketok manis, ketok cantik, aku tak ngene. Aku nek sekolah kok nganggo serandal, nek kok koncoku kok nganggo sepatu terus akhirnya ganti. Seperti tahun 30 busur teman kami itu nang sekolah itu pakainya sandal. Akhirnya saya WB di situ pakai sepatu. Akhirnya ya ikut sepatu. Nah ini kan kita dapat mempengaruhi. Monggo kita sebagai muda itu seperti apa, dan selanjutnya kita harus tetap berwibawa. Mau bergabung boleh, silahkan, dan itu penting. Anak PKK yang main gabung itu gitu saja. Saya ingin ikut gabung sini karena saya sekarang menjadi orang yang dituakan di TK Pembina. Saya ingin merangkul ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini. Monggo kita rangkul. Ini suatu income nanti ke depannya, income murid masuk di TK ini bagus. Terus profesional ini Bu bisa merencanakan, bisa mengupdate materi, bisa penjelasan mengembangkan, apalagi kurikulum kita ada sudah kurikulum berubah, dikembangkan terus agar semua anak-anak bisa memahami apa atau sing jarine pembelajaran pendidikan di TK, dan orang tua pun juga sadar pendidikan di TK itu seperti itu, tidak harus didrill membaca dan menulis. Nah, alhamdulillah di TK Pembina ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik. Tolong nanti bisa diimbaskan kepada TK-TK yang lain. Kalau saya tidak datang, ini ketok nih, karena saya juga adalah kebagian bendahara narik duit dana untuk operasional pelaksanaan kegiatan KPPS khusus KPK. Kami mohon maaf banyak kekurangan yang kami sampaikan. Apabila banyak salah kata, tutur kata, tingkah laku yang kami laksanakan dan kami lakukan di depan ini, di hadapan penjarinya sangat mengecewakan, kami mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap rekan-rekan semuanya di TK Negeri Pembina Kecamatan Tasikmalaya. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini masih memberikan rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diperkenankan untuk menghadiri, mengikuti acara IHT atau In-House Training, peningkatan kompetensi guru dalam menyusun modul P5 di TK kita, TK Negeri Pembina Tasikmalaya tahun 2023. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر
P5. Namun untuk memperhangat atau memperpanas sih, belajar bersama-sama tentang nanti penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita nanti akan bersama-sama untuk langsung praktek membuatnya, ini akan kami sampaikan sedikit tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah. Nah, sebelum masuk kita ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kita harus paham terlebih dahulu tentang peta konsep dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Langkah yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu garis besar kurikulum merdeka. Apakah kurikulum merdeka? Kita ini saat ini kita tahap apa? Kurikulum merdekanya. Kurikulum merdeka apa, berbagi atau berubah atau masih yang pertama itu apa? Kurikulumnya mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Yang pertama kita cek nanti ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, memahami pembelajaran dan asesmennya. Pembelajaran dan asesmennya. Kita tentang bagaimana menyusun modul ajarnya sampai dengan penilaiannya. Kemudian langkah ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka, memahami tentang KOSP-nya. Kemudian yang keempat yaitu memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu semuanya, sebelum kita masuk ke langkah keempat untuk memahami pengembangan P5, kita harus terlebih dahulu paham ini. Langkah pertama, kedua, dan ketiga. Bukan langsung ujuk-ujuk P5. Nah, untuk di TK kita alhamdulillah untuk langkah pertama, kedua, ketiga sudah. Nah, ini langkah yang terakhir yaitu langkah P5. Nah, P5 dalam skema kurikulum pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat di dalam rumusan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang menyebutkan bahwa struktur kurikulum di jenjang PAUD terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi gini Ibu, dalam Kemendikbudristek nomor 56 ini Bu, ya, itu menyebutkan bahwa struktur kurikulum di jenjang PAUD itu selain ada intrakurikuler juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu melekat. Jadi di rapotnya nanti di LPPAD-nya itu pasti ada LPPAD, intrakurikuler dan proyeknya di bawahnya. Semuanya sudah alhamdulillah kita sudah berjalan 2 tahun dari 2022 2 tahun ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah sangat familiar dan penolotok. Apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang CGP penolotok ini. Terus yang kedua apa? Berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita nyanyikan bareng-bareng, bisa Ibu, dan kita hafal. Dengan nyanyian itu tetap lebih mudah hafal. Nah, ini kita dapat nyanyian kemarin dari Bunda Mami kita, dari Bunda Pengawas.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi yang semangat ya ibu-ibu. Nah itu direkam itu sama yang di belakang itu ya bu ya. Siap ya? Bunda maaf boleh dari depan ya biar 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama-sama dari ibu semuanya ya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 bahwa dimensi 6 dimensi itu tadi sudah dipotong-potong, ada elemennya, ada subelemennya. Nah ini nanti yang untuk membuat modul P5-nya. Jadi ini dari sana bu, dari Permendikbud itu tadi nggak bisa dirubah. Wah aku pengen elemennya ini, nggak boleh. Ini sudah pakem dari sana. Misalnya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya ya ini, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Terus sub-elemennya juga ini. Nah, nanti kita ambil ya yang sesuai dengan proyek kita. Nanti. Jadi kita nanti ngumpul-ngumpul ini di apa itu? Di modul P5-nya itu kita ambilnya dari sini, dari dimensi, elemen, dan subelemen. Dimensinya tadi ada berapa bu? 6. Yang satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, ya. Dimensi 3, ya. Dimensi 4, Mandiri. 5, bernalar kritis kreatif, boleh dibolak-balik ya. Itu sudah ada elemennya dan subelemennya yang untuk kita buat nanti proyek P5. Kita nanti akan langsung praktek saja dan langsung kayak gitu tuh buatnya gitu. Ya. Kita lewati ya bu. Nah ini jaring laba-labanya. Nek mandiri elemen subelemennya ini. Berakhlak mulia ini. Kebinekaan global ini, gotong royong yang ini. Nah seperti itu. Ini nek zaman dulu biasa disebut dengan jaring laba-labanya. Nah kemudian sebelum kita melaksanakan atau kita buat modul P5-nya, kita harus menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah TK kita kemarin sebelum membuat KOSP kita sudah pilih ada 2 proyek. Yang pertama itu proyek membuat batik ekoprint. Nah itu masuk tema apa? Nanti kita cari. Kemudian proyek yang kedua gelar karya dan seni di akhir tahun pelajaran yang nanti akan per kelas kita buat stand-standnya. Jadi karya yang sudah 1 tahun itu kita keluarkan semuanya kita pamerkan kepada wali murid. Nah itu proyek yang kedua. Nah, itu masuk tema apa? Kita buka. Temanya itu kalau TK atau PAUD itu ada 4. Tema yang pertama itu aku sayang bumi. Tujuannya mengenalkan pada anak isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif, serta memupuk kepedulian terhadap alam. Nah, tema ini dikembangkan menjadi beberapa topik dan diharapkan anak bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Itu aku sayang bumi. Kenapa bu? Tema yang pertama ibu-ibu, aku sayang bumi. Nah, yang kedua, aku cinta Indonesia. Tujuannya mengenalkan identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami
identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Contohnya apa nih Aku Cinta Indonesia itu? Proyeknya, coba. Batik bisa. Apalagi? Apalagi? Ayo. Ayo. Iya, bagus sekali. Itu ada stand-standnya. Misalnya, kelas A itu Sumatera, Jawa, Bali, seperti itu. Ya, itu bisa. Untuk Aku Cinta Indonesia. Apalagi? Mungkin aku cinta untuk menanamkan cinta pada Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kenapa? Ya, mungkin perayaan hari ulang tahun Indonesia misalnya toh. Kita buat proyek. Jadi sebelumnya kita buat dulu, kita buat apa yang kita gunakan. Setelah itu kita karnaval keliling sekolahan. Itu bisa Bu? Bisa sekali. Nah, itu Aku Cinta Indonesia. Sudah dapat berapa tema Ibu-ibu? Kita tadi udah berapa tema ini? 2. Yang pertama apa tahu? Enggak, temanya. Ya, Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Tujuannya mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi dan mampu bekerja sama. Ayo apa nih contohnya? Apa? Kita semua bersaudara. Kita proyek buat mainan tradisional. Ya, buat mainan tradisional. Perkelasan itu kita main bersama-sama. Wah, itu masa enggak ya? Kita semua bersaudara. Bisa? Bisa. Nah, contohnya seperti itu. Kita lanjut. Yang terakhir, imajinasi dan kreativitasku. Tujuannya mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi dan eksperimen. Oke, banget nih. Ngopo mawon. Apa? Ekoprint masuk juga. Eksperimen bisa, tapi yang membutuhkan itu ya berapa hari ya. Project ya. Berarti kita sudah dapat berapa? Ini temanya berapa berarti tadi? 4. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, Kita semua kita semua bersaudara. bersaudara. Dan keempat, Imajinasi dan kreativitas. imajinasiku. Nah, seandainya ini. Sekarang kita ada 2 proyek tadi ya. Nah, proyeknya yang pertama membuat batik ekoprint dan gelar karya. Kalau gelar karya itu maksudnya yang apa? Kita semua bersaudara. Gelar karya dan Kreativitas, seni. imajinasi dan Apa? Imajinasi dan kreativitasku maksudnya ya. Temanya itu nanti ya, yang bikin modulnya ya. Kemudian yang proyek yang pertama membuat batik ekoprint berarti apa? bisa kita semua. Nggak boleh sama loh ya, 1 tahun loh ya temanya. Harus 2 tema. Kenapa? Aku Cinta Indonesia atau Aku Sayang Bumi? Aku Cinta Indonesia bisa, Aku Sayang Bumi bisa juga. Monggo nanti pilih yang mana ya. Aku Sayang Bumi atau Aku Cinta Indonesia. Nah, sebelum nanti kita buat, nah ini ketentuannya tema dulu ya Bu. Untuk PAUD, ketentuan jumlah temanya 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema berbeda. Jadi boten parang nek kok semester 1 imajinasiku, semester 2 imajinasiku lagi. Tidak, dia harus berbeda temanya ya. Untuk SD ini, SMP dan seterusnya. Nah, kita langsung buka Bunda Dita yang tolong yang judulnya terima kasih. Nah, ini contohnya modulnya. Contoh modul proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, Aku
Indonesia makanan dan minuman tradisional. Boleh diturunkan Bunda? Kayaknya pakai ini langsung melaut. Atas dulu ya. Fase fondasi. Kalau PAUD itu fasenya fase fondasi ya. TK apa? Atau B? Nah, TKB usia. Ini diparingi TK-nya. Ya, terus lanjut ke bawah. Ya, teman-teman udah tidak. Nah, ada kata pengantarnya, monggo nanti disesuaikan. Nanti lihat contoh ini pasti langsung bisa. Ya, lanjut saja Mbak. Ya, langsung ada ya ini tadi yang saya bicarakan. Dimensi, elemen, subelemen, capaian di akhir kegiatan terkait. Nah, ini dia. Untuk dimensinya, tadi sudah ada 6 Bu, tapi tidak harus 6-6-nya semuanya. Boleh 3. Tapi kalau 1 ya Bu, minimal 2 ya Bu, ya minimal 2. Nah, kalau ini ada berapa ini? 3 ya. Beriman, mandiri, bergotong royong, ya. Terus ini atasnya sedikit Mbak. Nah, elemen. Ini tadi ambil di mana, Bu? Elemennya ini. Ya tadi ya di Permendikbud nomor 22 itu sudah ada. Terus sub elemennya juga ambil di sana. Kemudian capaiannya apa? Pengen capaiannya apa? Gitu. Ya, selanjutnya kita sesuaikan dengan proyeknya. Terus tahapan proyeknya, pengenalan. Terus ada pengembangan dan penyimpulan. Nah, permulaan itu apa? Mengenal makanan dan minuman tradisional. Oh, ini ekopri berarti mengenal dan mengenal apa? Macam-macam batik misalnya. Oh, termasuk di dalamnya ada batik ekoprint. Nah, seperti itu. Ada tahapannya, ada tujuannya. Terus turun ke bawah mulai. Ya, Ibu. Oh ini tadi gini Bu, ini contohnya makanan dan minuman. Terus nanti kita mau prakteknya batik ekoprint. Jadi ini cuma contoh. Oh misalnya ini berarti mengenal makanan minuman. Oh nek batik ekoprint berarti mengenal batik. Oh nek gelar karya berarti mengenal apa? Yang itu yang mau digelarkan itu apa saja gitu. Nah, terus lanjut. Ada tujuan proyek ya, ada tujuannya untuk apa? Nah ini tadi kan makanan dan minuman tradisional ya. Anak dapat mengenal beberapa jenis makanan dan minuman tradisional. Nah, itu nanti disesuaikan. Terus bawahnya langsung aja Bu, ini nanti langsung bisa saya yakin. Nah tadi ada 5 hari ya, untuk pelaksanaan proyek ini. Nah itu hari pertama ngapain toh? Oh hari pertama itu alat bahannya ini, waktunya 90 menit, persiapannya, kegiatan pembelajarannya apa? Oh guru mempersiapkan tempat untuk berdagang, menggelar dagangannya. Ini judulnya apa tuh Mbak? Kegiatannya di atas apa tuh coba? Tahap pertama mengenal makanan dan minuman tradisional khas Jawa Tengah, bagaimana mensyukuri karunia Allah. Nah, hari pertama itu. Terus alat bahannya beberapa makanan dan minuman tradisional seperti gethuk, telok, sawor, klepon. Jadi Bu, ini ngenalke anak-anak nih langsung nyata. Jadi pas itu hari Senin itu kabeh dong bawa makanan tradisional. Oh, ini toh gethuk. Oh, ini toh klepon gitu loh Bu, langsung. Ya, boleh seperti ini, boleh pakai video juga boleh. Monggo. Ini yang hari pertama. Kemudian yang hari kedua, Mbak. Hari pertama, ya. Hari kedua, bagaimana cara membuat minuman? Nah, alat bahannya LCD, sound system, laptop. Berarti ini gurunya nayangke apa video. Terus bagaimana Pak cara membuat makanan dan minuman tradisional itu? Hari kedua ini kegiatannya. Kemudian hari ketiganya. Nah, hari ketiganya menyiapkan bahan dan peralatan untuk apa yang dibutuhkan untuk proyek membuat minuman tradisional. Nah, itu action Bu. Jadi gawe
minuman tradisional ini dicepak nih, bahannya jahe, serai, gula aren. Nah, persiapan belum kolaborasi dengan pedagang lokal untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan, guru menyiapkan tempat pedagang. Ini lebih baik lagi apa meneh sing bawa anak-anak, sing mencari anak-anak di lingkungannya anak-anak itu lebih menyasar, orang beli. Tapi neng kebun gue apa tuh jahe dijigo kan dia, jahe seperti ini ya gitu. Kunir seperti ini. Nah itu lebih mengenal lagi, okay? Ya monggo nanti proyeknya dibikin seperti apa. Lanjut. Yang keempat, eksplorasiku membuat wedang jahe serai dan berbagi antar kelas. Nah, iki gawe eksplorasi per kelas-kelas dan iku diijol-ijolke. Rasanya kayak itu, gonku rasanya kayak gitu. Itu yang tahap keempat. Yang kelima, refleksi. Nah, setelah dilakukan semua kegiatan tadi, itu direfleksi bersama anak-anak bisa, terus bersama muda-muda juga bisa. Nek refleksi dengan anak gimana? Wes pakare ibu-ibu ya. Nek kita kegiatan sehari saja dari awal sampai akhir, mesti kita kan refleksi. Anak-anak bagaimana kegiatan hari ini, menyenangkan tidak? Nah itu sudah refleksi. Nek ini gimana refleksinya? Misalnya, anak-anak bagaimana kemarin kita bikin sudah buat apa saja? Saya bikin wedang jahe bu. Saya bikin wedang serai bu. Bahannya apa saja? Senang nggak? Nah itu refleksi. Nah kemudian setelah refleksi dengan anak, refleksi dengan rekan-rekan guru. Sudah sukses belum tadi kegiatannya? Seperti itu. Wah ini sudah selesai. Bawah bu, setelah refleksi, lanjut. Nah asesmennya, kita nggak usah nyentuh asesmennya dulu. Kita akan buat modul P5-nya untuk asesmen, kita lanjutkan di IHT selanjutnya. Gitu ya Ibu. Nah, ini nanti kita akan bagi 2 kelompok. Nah, jadi yang kelompok pertama nanti membuat proyek yang batik ekoprint, yang kedua proyek gelar karya dan seni. Nanti kita pembagiannya berhitung ya Ibu-ibu ya. Oke, Ibu monggo silakan Bu. Mumpung belum kerja kelompok ya, ini kami menggarisbawahi bahwa untuk P5 ini jangan bingung. Masa sedino kok mengenalkan iki tok, tidak, itu kan ada waktu. Jadi sisa waktu itu untuk apa ya? Untuk pembelajaran intern itu. Jadi begini, kemarin kami mendampingi sebuah penggerak di Avatar. Dan hari Minggu saya buka karya di SMP 2 tentang P5. Nah ini monggo untuk modul disertai dengan tim supaya sempurna itu ternyata hasil kami ada tim fasilitator proyek itu dicantumkan di situ. Contoh mestinya ada penanggung jawab, itu kepala sekolah, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendara, ada perlengkapan, ada konsumsi kalau ada ya. Nah, setelah itu sebelum itu kan ada pengantar, terus tujuan proyek itu jangan ngoyo-ngoyo teko ndi apa kegiatan apa itu, tujuannya apa ya, sekupnya di situ. Terus elemen-elemen sudah disampaikan. Ini kami tentang ini Bu, praktek P5. gawe rancangan dulu acara sokmen kuwi to. Nanti foto Pak. Nah iki nang. Aku gambaran gawe nang iki wis mbok video apa mbok foto iki. Pengajaan anaknya untuk mengambil daun apa saja itu? Ninjo. Daun ninjo. Ada saja. Jamu.
akad perjanjiannya mau doang. Tapi tasnya nanti beli aja. Ya ada yang masih yang kecil itu tau polosan itu nanti polosan sendiri Kayak gini itu loh. iya Ini pakai pukulan itu gimana? iya Pakai pukulannya Iya. apa? kayak biasa palu Palu. kayu Yang kayu. Oh, ya. Ya, lanjut kan? Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan masuk ke acara yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa IHT kita kali ini saya sedikit menyimpulkan dari materi yang pertama sampai dengan materi yang kedua bahwa beban kerja dari guru itu adanya dasar hukum yang menaunginya. Jadi untuk peraturan untuk guru dan juga lembaga pendidikan ada peraturan yang menaunginya. Kemudian ada 4 kompetensi dari guru yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Dan sebagai guru kita harus tahu tupoksi guru agar apa? Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dan terakhir untuk materi kedua yaitu pada praktek pembuatan modul berikutnya ada 6 dimensi yang nantinya di-breakdown menjadi elemen dan juga sub-elemen. Yang pertama untuk pembuatan modul ajar kita menentukan tema P5 untuk PAUD yaitu 1-2 project dengan tema yang berbeda. Kemudian dari modul ajar itu ada dimensi, elemen dan sub-elemen serta adanya fase capaian perkembangan akhir. Dan kemudian kita laksanakan dengan ada 3 tahap yaitu tahap permulaan, tahap pengembangan dan terakhir adanya tahap refleksi. Baik Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia, itu tadi kegiatan kita pada siang hari ini yaitu e-house training IHT dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam menyusun modul P5. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup. Saya sebagai MC mohon maaf apabila